Panji dari seksi AHK, Mas dari SKP, dan Mas Wisnu SPB 4. Juga dari PSE. Sebelum saya mulai bidang kesaksian, saya ingin menyapa Bapak Ibu dengan sebuah pantun. Beli kopi di jalur Gaza. Aduh. Minum kopi hitam di negeri sendiri pahit rasanya. Izinkan kami dari bidang kesaksian menyapa Bapak Ibu semua. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita kembali ke Indonesia, jangan ke Gaza. Bapak Ibu yang kami hormati Romo, untuk bidang kesaksian ini terdiri dari AHK, SKP, dan juga PSPB 4. Untuk HAK, kita tahu bahwa bidang tugasnya itu berada di tengah masyarakat, bersama masyarakat, dan dalam masyarakat, menghadirkan wajah Allah cinta kasih, terdidik bersama masyarakat. Dan program-program mereka sudah dibuat untuk tahun 2024. Sedangkan untuk SKP itu membawa 4 divisi. Yaitu divisi pertama adalah advokasi hukum dan HAM. Yang kedua adalah keadilan dan kesetaraan gender. Yang ketiga adalah penampungan pengungsian. Dan yang keempat adalah divisi lingkungan hidup. Ditambah dengan TSPB 4. TSPB 4 ini tergabung adalah seksi HAK, PSE, SKP, dan PK. Untuk prosentase kegiatan, saya lebih cenderung kalau para ketua seksi yang akan menyampaikan langsung kepada Bapak Ibu sehingga lebih jelas. Untuk itu saya mengundang yang pertama Bapak Panji untuk menyampaikan program karya tahun 2024 dari seksi HAK. Mas Panji, saya persilakan. Terima kasih Pak Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Baik, saya jelaskan saja, tidak ada program karya prioritas karena semuanya umum. Itu Anda sebetulnya warna putih ya? Ada, cuma nggak kelihatan tadi ya, karena fontnya pakai warna putih. Baik, ini yang paling utama nomor 1 itu program carang KK wilayah. Kami beri nama carang itu kan pohonnya paroki ya. Nah, kita carang-carang di wilayah. Ini kami sudah jalan kurang lebih 7 sampai 8 wilayah. Nah, nanti sisanya yang belum. Ini setiap bulan dalam tahun akan terus bergulir. Tujuannya adalah kami mau menemukan dari sharing-sharing Bapak Ibu sekalian di wilayah, di lingkungan ya. Mungkin ada satu wilayah ada yang 4 lingkungan, ada 3, ada yang 2, ada yang 1, 2 lingkungannya lansia semua gitu ya. Kayak di wilayah 1 itu kan. Nah, ini nanti kami mau coba dari sharing itu kita menemukan bersama ada potensi apa, ada kendala dan tantangan apa di tengah masyarakat. Jadi yang dikumpulkan itu ya yang terlibat pertama di masyarakat, gitu ya. Itu Januari sampai Desember itu terus. Nah, hasil dari yang tahun lalu itu ya poin 6 sama 7. Itu hasil kami berkunjung dan kami harus melaksanakan 2
santunan yatim itu nanti sebagai pengganti hewan kurban. Tapi kalau nanti dimungkinkan dan diizinkan dari DPH, bendahara dan romo, mungkin satu hewan kurban untuk sebuah lembaga lah gitu ya. Mungkin mereka kalau nanti diizinkan kami akan diskusi lebih lanjut. Tapi yang pasti santunan yatim ini sebagai terobosan yang muncul dari hasil kami kunjungan di beberapa wilayah di tahun lalu sampai tengah tahun ini. Jadi nanti kami akan di 13 wilayah untuk tahun depan itu akan dapat 1 juta. Itu mencari di tengah masyarakat, mulai berkomunikasi dengan perangkat-perangkat masyarakat. Mungkin selama ini apa yang bentuknya bingung gitu ya. Nah kita coba dengan bentuk seperti ini, tapi masuknya tidak lewat rumah ibadah, tapi masuknya lewat perangkat masyarakat, RT, RW atau RK. Kita cari mana yang memungkinkan, dan ini akan berlangsung di 3 kecamatan di mana domisili umat di paroki kita. Jadi tidak fokus hanya di Cijantung, tapi juga di Kampung Gedong seperti waktu bagi takjil yang tahun lalu. Lalu jalan santai bus paroki ini diadakan di bulan Juni sampai dengan Agustus lah kurang lebih. Itu mau membuat mendistrek lah gitu ya. Ini kan habis pemilu ya, pemilu presiden. Mungkin ada ketegangan lah gitu ya. Nah ini intermezzo atau ice breaking lah gitu ya. Nah kita jalan ke sana. Ini sudah jadi yang saya tampilkan di sini, kami tampilkan di sini dari AKK. Ini sudah kami jajaki, kami sudah bertemu dengan pihak eksternal, dan ini nanti mungkin kalau jalan santai ini bisa sifatnya nanti semacam sedekah bumi, kayak gitu ya, untuk kayak gitulah. Nanti pastinya kami sampaikan. Lalu takjil Ramadan ini seperti tahun lalu kami kolaborasi dengan SPSE. Lalu hubungan lintas agama itu dengan tokoh-tokoh agama tidak menutup hanya pemuka agamanya saja, tapi tokoh-tokoh agama. Lalu tokoh masyarakat dan budaya itu banyak ormas di tempat kita itu banyak ormas. Di Guyuk ormas itu ada sampai 20 ormas. Laporan Esbangkol itu ada 250 ormas di Jakarta Timur. Itu yang terdaftar, yang tidak terdaftar lebih banyak lagi. Lalu yang nomor 11 itu juga ternyata di adik-adik kita bina iman anak maupun remaja itu yang hasil dari kunjungan juga ini kami mau berikan treatment juga. Nanti bentuknya ya yang berbau dengan hubungan antara agama dan masyarakat. Mungkin kalau kayak OMK yang di konten TikTok atau YouTube atau apa yang mereka mudah dengan saudara-saudara yang ada di masyarakat, entah bentuknya seperti apa, seperti itu. Jadi ini akan ada kolaborasi yang kami buka bersama dengan seksi-seksi yang lain. Dan kami juga mengundang kalau di antara seksi-seksi maupun lingkungan kami siap untuk berkolaborasi bersama. Demikian yang kami bisa sampaikan dari AKK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Mas Panji saya ucapkan mau lihat ya. Berikutnya saya undang Mas Aksan untuk menyampaikan program karya tahun 2004 dari SKP. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yang terhormat Romo Robi dan Romo Ivan, dan juga Bapak Ibu Dewan Paroki Harian, Pleno, dan juga Bapak Ibu Ketua Lingkungan. Selamat pagi. Pagi. Iya. Udah kenal ya dengan saya? Udah kenal semua ya? Jadi Kalau belum, jangan belum. kalau ada yang bilang belum kenal saya itu udah keterlaluan. Jadi stok lama lah ya. Romo dan Bapak Ibu, nanti saya tampil 2 sesi. Jadi sesi pagi yang SKP dulu, yang kedua nanti PPAD ya. Tapi sekarang saya akan jelaskan yang
SKP. Di sini yang pertama itu adalah sosialisasi tentang pertobatan ekologis. Ada yang tahu nggak pertobatan ekologis itu apa? Ada yang tahu? Ini pada kemana aja ini? Gimana kuman kalau pleno nggak tahu di pertobatan ekologis? Padahal berkali-kali diomongin. Belum bertobat ya? Berarti masih banyak sampah yang berkeliaran di paroki kita, termasuk di gereja, karena kita belum bertobat. Nah, itu adalah salah satu hal yang menjadi program di 2024 yang akan kita lakukan. Tujuannya adalah salah satunya yang bisa kita lakukan di dalam rumah kita adalah meminimalisir ya sampah-sampah, meminimalisir plastik-plastik gitu ya, meminimalisir ke gereja buang sampah. Dan bagaimana caranya? Yang UMKM yang tadi sudah disampaikan itu kalau bisa jangan pakai plastik. Itu baru dikatakan paroki Cijantung sudah melaksanakan pertobatan ekologis. Ya, tapi kalau selama itu masih kita lakukan, maka kita belum bertobat. Dosanya sama siapa? Lingkungan kita. Sama saya mah nggak usah dipikirin. Orang saya juga dosanya lebih banyak dari bapak ini. Yang kedua adalah ekoenzim. Ini ada yang pernah dengar nggak ekoenzim? Udah bikin dong. Sudah bikin. Nah, ini cakep. Ya. Saya berharap setiap wilayah itu punya 13 kelompok ekoenzim. Ekoenzim ini banyak sekali manfaatnya. Ya. Kemarin kita sudah lakukan workshop tentang ekoenzim. Kita datangkan orang nomor 1 dari Batam ya kalau tidak salah kemarin Pak. Dari Batam kita datangkan. Dan ekoenzim yang ada di Jakarta itu kumpul semua, penuh itu lantai 3. Nah, ini adalah yang akan kita buat program berkelanjutan ekoenzim. Ekoenzim itu bukan hanya kita menciptakan, nanti ada testimoninya. Tetapi ekoenzim ini juga bisa menjadi penghasilan tambahan buat ibu-ibu rumah tangga. Jadi kalau seandainya yang belum ikut workshopnya, nanti silakan ikut di 2024 ya. Dan nanti harusnya sampah itu berkurang. Sampah buah-buahan itu berkurang di rumah karena dimanfaatkan untuk bahan baku ekoenzim. Ya, nanti kalau Bapak Ibu bertanya bagaimana cara buatnya, saya bukan ahlinya, saya hanya provokator. Ya. Yang ketiga adalah seminar herbal. Ini yang tidak pernah bosan peminatnya dengan mahkota dewa. Ya, semakin tahun kita buat semakin banyak partisipannya. Ya, jadi ini tujuannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan bumbu yang ada di dapur Bapak Ibu menjadi obat herbal. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Yang ketiga perawatan dan peremajaan tanaman. Nah ini nih Bapak Ibu ya. Saya minta tolong banget nih buat DPH juga nih. Peremajaan tanaman kita. Kalau dulu saya masih ingat betul ya. Kalau tidak salah kita punya anggaran untuk yang ngurus taman itu berapa Pak ini? 2.500.000 sampai 3 juta ya. Sebelumnya 3 juta ya. Ya sekitar itu. Sekarang itu tinggal 1 juta. Setengah. 1.500.000 atau berapa ya? Bagaimana kita ingin indah? Bagaimana kita ingin hijau itu paroki kita? Kalau akarnya dikurangi. Ya Pak Budi, minta tolong. Lah iya, kan gitu. Apalagi sekarang, gitu ya. Panas sudah berbulan-bulan. Kalau nggak ada yang nyiram, nggak ada yang telaten merawat tanaman, wah itu bablas. Ya jadi ini tim ya, timnya Bu Christine ya, timnya Bu Christine. Karena dia itu mahkotanya tanaman, dia itu seksi ya. Tapi dia itu datang itu untuk melototin itu tanaman. Saking cintanya sama tanaman itu dia datang. Padahal kalau seksi, ya biasa aja. Lihat udah hijau, udah disiram, udah selesai. Ini mangga ikut ngulik-ngulik juga. Termasuk ada yang miring dikit itu yang depan pos itu, gara-gara kesenggol mobil tuh, yang samping pos kulit itu dipermasalahin. Ya. Pak Frans ini udah pusing kali ngurusin SKP. Ini Pak Frans ya. Udah tegur dulu. Ya, jadi
minta tolong Pak Frans perhatiannya ini. Kalian DPR juga. Pemeliharaan alat berkebun, ya ini biasa kita lakukan. Terus pertemuan Dekenat atau Keuskupan Agung Jakarta ini juga bisa menjadi partisipan. Nah, ini testimoni ya Bapak Ibu yang tadi terkait dengan ekoenzim ya. Ini banyak sekali manfaatnya. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui, kalau ekoenzim ini bisa dilakukan, ya diproduksi sendiri, Bapak Ibu nggak perlu lagi tuh beli odol, ya, beli deterjen yang mungkin biasanya kita beli 1 bulan 200.000, ini bisa mungkin hanya 50.000. Karena hasil dari ekoenzim itu bisa kita gunakan untuk pengganti itu. Ya, atau mandi biasanya pakai sabun, ya sabun yang berwangi-wangi, sabun Lux atau apalah, atau Gift atau Aqua segala macam, nggak perlu lagi ya pakai itu. Ya ini bisa menggunakan ekoenzim. Ya, ini testimoninya, ini kayak begini hasilnya. Ya, jadi semakin lama, kalau tidak salah itu 3 bulan ya. Minimal 3 bulan. Minimal 3 bulan kita bisa menghasilkan, bisa panen katanya. Dan ketika itu ditaruh di dalam rumah atau di halaman, itu bisa mengurangi polusi juga. Ya, jadi banyak sekali manfaat dari ekoenzim ini. Jadi itu demikian dari SKP, dan juga terkait kalau ada konsultasi dan dari subseksi ya, advokasi dan bantuan hukum, itu bisa perjanjian dengan saya. Jadi saya hanya menyarankan buat Bapak Ibu kasih tahu semua umat lingkungan, kalau ada permasalahan yang berdampak hukum, sebaiknya jangan cari pengacara dulu.